Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara pembuatan alkohol. Nah, alkohol ini merupakan bahan baku yang paling penting dalam industri kimia ya. Ternyata bisa di industri farmasi, bisa juga di industri makanan maupun minuman, serta di industri kesehatan ya. Nah, karena sangat pentingnya, ternyata untuk alkohol ini dapat dibuat dari berbagai senyawa-senyawa organik lainnya ya, melalui reaksi dengan reagen-reagen tertentu. Jadi untuk alkohol ini dapat dibuat dari alkena, dapat dari alkil halida ya, kemudian dapat juga dibuat dari aldehida dan keton, asam karboksilat dan ester, kemudian epoksida yang merupakan turunan dari eter ya, epoksida ini, serta dapat juga dibuat secara alami dari fermentasi karbohidrat ya. Nah, ini merupakan contoh produk bioteknologi ya, yang tertua dari fermentasi karbohidrat menghasilkan suatu alkohol. Oke, nah ini secara lebih rincinya lagi. Nah, untuk reaksi pembuatan alkohol dari alkena itu dapat melalui 4 reaksi. Yang pertama adalah reaksi hidrasi, kemudian bisa juga dengan oksimerkurasi, demerkurasi, kemudian bisa juga dengan reaksi hidroborasi, oksidasi, serta dengan reaksi hidroksilasi ya. Untuk hidroksilasi ini untuk menghasilkan alkohol jenis diol ya. Kemudian untuk jenis alkohol dari alkil halida primer ya. Nah, ini dengan cara memanaskan ion hidroksida ya. Memanaskan ion oksamin yang dipanasi dengan alkil halida primer ya. Kemudian untuk alkohol yang berasal dari asam karboksilat ya, dari aldehida dan keton, dan juga dari ester, itu dapat dibuat melalui reaksi reduksi ya. Jadi reduksi asam karboksilat dapat menghasilkan alkohol, kemudian reduksi aldehid, reduksi keton, dan juga reduksi ester juga bisa menghasilkan suatu alkohol. Oke. Dan yang keempat ada reaksi Grignard ya. Nah, reaksi Grignard ini bisa untuk aldehid, kemudian keton, ester, dan juga untuk epoksida ya, untuk menghasilkan alkohol jenis tertentu. Apakah alkohol primer, alkohol sekunder, ataukah alkohol tersier ya. Dan yang terakhir, alkohol ini dapat dibuat juga dengan cara fermentasi karbohidrat ya. Oke, baik, kita bahas yang pertama adalah dari alkena ya, pembuatan alkohol dari alkena, yaitu melalui reaksi hidrasi dari alkena. Nah, oke, karena di sini ada kata-kata hidrasi, pasti berhubungan dengan hidrogen. Nah, jadi untuk reaksi hidrasi ini juga dengan bantuan larutan asam kuat ya, misalnya H2SO4 dalam air ya. Nah, untuk alkohol yang dilarutkan dalam asam kuat dalam air, nah ternyata airnya ini H2O-nya akan mengadisi alkena untuk menghasilkan suatu jenis alkohol ya. Dan produknya berlaku Markovnikov ya. Jadi kalau misalnya kita ingat adisi Markovnikov ya, dimana hanya aturan Markovnikov itu hanya akan masuk ke C yang mengikat hidrogen lebih banyak ya. Jadi untuk H yang ini akan masuk ke C, CH2 ya, bukan CH. Jadi ini kan ada C kiri dan ada C sebelah kanan. C yang sebelah kiri jumlah hidrogennya hanya ada 1, sedangkan C sebelah kanan hidrogennya ada 2. Jadi hanya masuk ke C sebelah kanan. Nah, sehingga otomatis OH-nya akan masuk ke C sebelah kiri ya. Jadi yang dilihat di mana sih ikatan rangkapnya ya. Ternyata ikatan rangkapnya kan di sebelah sini. Nah, artinya yang kita perhatikan hanya C yang ini saja ya, jangan lihat ke C yang ada ikatan tunggalnya, jangan gitu.
Nah, ternyata ini hasilnya adalah jenis alkohol sekunder ya. Ini jenis alkohol sekunder. Oke. Kemudian reaksi yang kedua ya, alkohol ini dapat disintesis dari alkena melalui reaksi oksimerkurasi demerkurasi ya. Dengan reagen merkurium asetat. Nah, ini rumus kimianya ya. Namanya reaksi oksimerkurasi ya, dengan merkurium asetat. Sedangkan reaksi demerkurasinya dengan natrium borohidrida NaBH4 ya. Jadi reaksinya reaksi secara bertahap. Nah, untuk reaksi ini ternyata akan menghasilkan alkohol dengan rendemen yang lebih baik dibandingkan dengan reaksi secara hidrasi ya. Jadi dengan cara ini ternyata hasilnya lebih bagus tuh, rendemennya lebih banyak ya. Produknya Markovnikov juga sama seperti hidrasi ya, mengikuti aturan Markovnikov. Oke, jadi mekanisme yang pertama ya, ingat hanya akan masuk ke C yang mengikat hidrogen lebih banyak, jadi masuk ke CH2 ya. Nah, dalam arti di sini, nah ini hanya kan dari H2O nih, H2O plus merkurium asetat ya. Jadi merkurium asetatnya masuk ke sini. Oke, kita lihat nih. Sedangkan H2O-nya masuk, OH-nya masuk ke CH ya. Sehingga hasilnya adalah yang bagian tengah ini. Ini untuk pertama reaksi oksimerkurasi. Kemudian untuk reaksi demerkurasinya. Nah, untuk reaksi demerkurasi, ingat kalau ada kata-kata de, artinya dia adalah pengurangan ya. Demerkurasi berarti pengurangan dari merkuri ya. Dehidrasi berarti terdapat pengurangan gugus hidrogen ya. Nah, jadi di sini untuk reaksi demerkurasi, nah kita lihat nih, gugus merkurium asetatnya ternyata sudah hilang ya. Jadi namanya reaksi oksimerkurasi. Nah, kemudian demerkurasi ya, jadi merkurinya harus dihilangkan dengan reaksi demerkurasi. Hasilnya adalah 2 propanol. Gitu. Jadi antara struktur yang sebelah tengah dengan yang sebelah kanan ini bedanya hanya penghilangan merkurinya saja ya. Oke, kemudian untuk reaksi yang ketiga ada reaksi hidroborasi oksidasi. Ya. Reagennya adalah diboran ya, atau BH3 2 kali yang dilanjutkan melalui oksidasi menggunakan peroksida dalam suasana basah. Oke. Jadi hidroborasi dengan diboran, kemudian oksidasinya dengan peroksida dalam suasana basah ya. Produknya anti Markovnikov ya. Oke, kalau Markovnikov tadi hanya akan masuk ke C yang mengikat hidrogen lebih banyak. Nah, tapi kalau di sini kebalikannya, H akan masuk ke C yang mengikat hidrogen lebih sedikit ya. Oke, kita lihat reaksinya. Di sini misalnya ada 2 metil propena nih. 2 metil propena, ya 1 propena ya. Kemudian kita reaksikan dengan diboran, kemudian dengan hidrogen peroksida ya dalam suasana basah. Nah, untuk H-nya, ingat ini produknya anti Markovnikov ya. Jadi H-nya pasti akan masuk ke C yang mengikat hidrogen lebih sedikit ya. Kalau ini kan di sebelah sini jumlah hidrogennya 0. Kalau ini sebelah kanan jumlah hidrogennya 2 ya. Jadi H masuk ke C nomor 2, sedangkan OH-nya akan masuk ke C nomor 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 2 metil propanol ya. Nah, bedanya antara struktur yang ini dengan struktur yang sebelah kanan, bedanya kan terdapat yang pertama ada di ikatan rangkap ya, ikatan rangkapnya putus. Tadi ini ikatan rangkap 2, yang ini menjadi tunggal ya. Nah, perbedaan yang kedua adalah di jumlah hidrogen ya. Di C nomor 2 jumlah hidrogen tadinya kan 0. Nah, tetapi di sini sudah menjadi 1 ya, jumlah hidrogennya bertambah 1.
karena hidrogennya akan masuk ke C yang mengikat hidrogen lebih sedikit karena anti Markovnikov. Nah, sedangkan OH-nya akan masuk ke C yang mengikat hidrogen lebih banyak ya. Jadi yang kita perhatikan yang jumlah hidrogennya lebih banyak itu di C yang sebelah mana ya. Dan lagi-lagi yang kita perhatikan di mana sih letak ikatan rangkapnya, berarti kita lihatnya di C yang ini saja, di 2C yang ini saja. Ya. Bukannya di mana-mana. Oke, kemudian yang keempat adalah reaksi hidroksilasi alkena. Ya. Tujuannya adalah membentuk senyawa alkohol bentuk diol ya. Reagennya bisa kalium permanganat dalam basa ya, dan bukan pada suhu tinggi ya. Kemudian yang kedua bisa dengan asam peroksiformiat ya. Dan yang ketiga bisa juga dengan osmium tetroksida OSO4 yang diikuti dengan reduksi dengan reagensia Na2SO3 atau NaHSO3. Tapi yang sering digunakan adalah kalium permanganat ya. Oke. Ini contohnya, ya misalnya ada etena kemudian direaksikan dengan KMNO4 pada suhu 25 derajat Celcius ya. Jadi tidak perlu dilakukan pada suhu tinggi dan dalam suasana basa. Nah, ternyata akan menghasilkan 1,2 etanadiol ya, atau etilen glikol. Kemudian untuk propena. Nah, ini dengan asam peroksiformiat dalam suasana basa ternyata akan membentuk 1,2 propanadiol ya. Jadi untuk reaksi hidroksilasi akan menghasilkan suatu diol ya. Nah, ini karena C rangkapnya di sebelah sini, maka OH-nya akan masuknya ke C yang nomor 1 dan C yang nomor 2 ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah sintesis alkohol dari alkil halida ya. Jika alkil halida primer dipanasi dengan ion hidroksida, maka akan dihasilkan suatu alkohol primer dengan rendemen yang baik ya. Sedangkan ketika alkil halida jenis sekunder dan tersier umumnya tidak akan digunakan untuk menghasilkan suatu alkohol ya. Baik, kita lihat di sini strukturnya ada 1 bromo 2 metil propana ya. Ini 1 bromo, ini 2 metil, kemudian propana. Ini merupakan jenis alkil halida primer ya, karena Br-nya hanya terikat dengan 1C saja. Ya. Kemudian dalam kondisi adanya ion hidroksida yang dipanasi ya, maka akan menghasilkan suatu jenis alkohol ya. Nah, ini reaksinya jenis reaksi substitusi ya. Jadi OH-nya akan masuk ke Br ya. Kemudian Br-nya akan keluar sebagai produk sampingan gitu. Sehingga akan menghasilkan 2 metil propanol. Dan ini hanya untuk menghasilkan jenis alkohol primer saja.